Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, sehat, serta karunia-Nya kepada kita, sehingga Bapak Ibu pada hari ini Jumat 22 Juli 2022 dapat bergabung di kelas daring ketiga di bulan Juli dengan judul pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Selamat datang dan selamat siang kami sampaikan juga kepada Bapak Sukadi selaku fasilitator juga pengurus IAPI DPD Jawa Timur serta rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Bersama kami tim admin IAPI DPD Jawa Timur ada saya Mbak Neno, Mbak Upi, dan Mas Andi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan selalu tersenyum. Sebelum dimulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan hari ini. Kita awali dengan pembukaan, kemudian tangkap layar bersama, kemudian ada pemaparan materi sekaligus tanya jawab, dan kita akhiri kembali dengan tangkap layar bersama. Baik, masuk ke agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, seraya mengucap syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang diberikan, serta untuk mengawali kegiatan ini supaya mendapatkan keberkahan dan kelancaran juga kemudahan dalam memahami ilmu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya yaitu tangkap layar. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sukadi selaku Sekretaris IAPI DPD Jawa Timur. Beliau juga praktisi PBJ serta fasilitator tetap IAPI DPD Jawa Timur yang akan dipandu oleh Mbak Upi sebagai moderator. Kepada Mbak Upi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan Pak Sukadi sebagai narasumber hari ini. Hari ini kita akan mengikuti kelas daring sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya serahkan ke Pak Sukadi, kami bacakan dulu tata tertib kelas daring hari ini. Jadi peserta mohon mengganti tampilan nama menggunakan nama asli sesuai data di form pendaftaran. Karena kami lihat masih ada beberapa peserta yang tidak menggunakan nama asli, mohon untuk di-rename. Jika masih ada kesulitan untuk rename, nanti bisa japri ke panitia, nanti akan kami bantu. Kemudian dimohon mengaktifkan video selama kelas berlangsung dan mengaktifkan mode bisu atau mode mute. Jadi selama kelas nanti hanya audio dari kami dan narasumber saja yang aktif. Hal ini agar suara kami bisa terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Kemudian direkomendasikan menggunakan headset atau earphone agar suara bisa terdengar jelas. Kemudian peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah pemaparan oleh pemateri dengan fitur raise hand atau melalui aplikasi Slido yang akan dibagikan linknya. Bagi peserta yang akan izin ke toilet, mohon disampaikan di kolom chat dan dimohon untuk tidak merokok. Baik, kepada Pak Sukadi bisa langsung memulai pemaparan hari ini. Kita waktunya sampai jam 4, Pak. Jadi mungkin nanti pemaparan bisa maksimal 1,5 jam gitu, Pak Sukadi. Ya. Baik, silakan Pak Sukadi. Cek sound dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu peserta diskusi, peserta sinau bareng dalam rangka kegiatan siang hari ini. Kita akan sharing terkait pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Baik Bapak Ibu, dapat kita mulai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dimanapun berada pada siang hari ini tentunya agak ngantuk-ngantuk sedikit, ya Bapak. Kita coba diskusi sinau bareng. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu. Ini di data saya, nama saya cukup pendek, Sukadi mungkin ya, panggilannya itu bisa Suka, bisa Di, terserah teman-teman. Kadang-kadang manggilnya identik dengan Suka di mana-mana gitu ya. Saya lahir di Lampung, Pak, tapi disingkatan Lamongan Kampung.
Ini alamat rumah, email, kemudian pengalaman saya di bidang pengadaan barang dan jasa, mulai jadi pembantu, yaitu asisten perencanaan yang mungkin pembantu perencanaan, kemudian di panitia lelang di Kementerian PUPR. Selamat kepada Bapak Ibu, ada yang pesertanya mungkin dari PUPR, kemudian pejabat pengadaan di Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan, kemudian menjadi Pokja, namanya sudah tidak panitia lagi dari Pokja di Kementerian PUPR, kemudian merangkap juga di Pokja di Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur, kemudian menjadi pejabat pembuat komitmen di Kementerian PUPR, dalam hal ini di SNBP air minum, pengembangan kinerja air minum, dan kemudian balik lagi ke provinsi, ditugasi di LP, waktu itu masih UPT namanya, kasih distribusi dan pengaduan, kemudian setelah menjadi biro, ditugasi menjadi Kabak Pembinaan Biro PDJ Provinsi Jawa Timur, dan kemudian purna tugas tahun 2020, dan sekarang aktif di IAB. Baik Bapak itu perkenalan saya. Itu kemudian dalam diskusi ini regulasi yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan turunannya, yaitu PP22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kemudian peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan dan semua perubahannya. Kemudian berikutnya adalah peraturan lembaga Nomor 12 tahun 2021. Ini agak banyak lembarannya, mungkin Bapak Ibu agak bacanya juga agak males-males gitu ya, jumlahnya 5.668 lembar. Jadi melalui diskusi ini mungkin kami mengambil di lampiran 2-nya terkait pekerjaan konstruksi. Baik Bapak Ibu, ini adalah pokok bahasan siang hari ini, karena waktunya dibatasi cuma berapa 1,5 jam, mudah-mudahan nanti secara garis besar dapat kita diskusikan. Nanti kalau lebih detail lagi ya kita buka acara lagi, bisa tatap muka mungkin di bulan Agustus. Baik Bapak Ibu, pokok bahasan kali ini pertama adalah setelah masa sangga berakhir, tentunya di sana Pokja membuat laporan yaitu PAHP, kemudian diserahkan ke pejabat penandatanganan kontrak. Tentunya sebelumnya di sana harus dilakukan review dulu, kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya SPWDJ, kemudian sesuai dengan ketentuan dan tata cara SPWDJ, kemudian dilaksanakan tanda tangan kontrak dan kelengkapannya tentunya. Setelah itu berkontrak, kemudian dilanjutkan SPMK tentunya dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dalam regulasi. Kemudian setelah SPMK ada mobilisasi, ada pemeriksaan bersama atau mutual check nol, kemudian masa pelaksanaan. Nah, kemudian masa pelaksanaan itu yang nanti kita bahas bagaimana cara mengendalikannya, baik dari sisi waktu, mutu, yang terkenal mungkin BMW yang mengendalikan BMW, biaya, waktu, dan mutu. Kemudian selanjutnya adalah penyerahan atau PHO atau P1 atau PAST1, kemudian masa pemeliharaan, kemudian yang terakhir adalah serah terima kedua atau final handover atau FKO atau berita acara serah terima kedua atau PAST2. Mungkin ini bahasan kita siang hari ini, mudah-mudahan waktunya yang disediakan cuma 1,5 jam bisa kita diskusikan di sana.
Baik Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama adalah setelah proses tender selesai. Tentunya teman-teman Pokja membuat berita acara hasil pemilihan yang itu nanti akan diserahkan ke Bapak Ibu yang menjabat sebagai pejabat penandatanganan kontrak, atau kami singkat PPK gitu aja ya, biar nanti tidak panjang-panjang. Paling sedikit yaitu ada tanggal dibuat berita acara, kemudian nama seluruh peserta, kemudian berikutnya harga penawaran dan harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta. Dan itu harus ada semua, dikasihkan semua dalam BAP, disampaikan ke PPK. Kemudian metode evaluasinya, evaluasi yang digunakan apa, kemudian kriteria dan unsur yang dievaluasi apa saja, itu harus jelas, terperinci di dalam BAP. Kemudian kalau menggunakan rumus, rumus apa yang digunakan. Kemudian berikutnya poin G, hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus maupun yang tidak lulus setiap tahapan itu harus disertakan supaya PPK-nya tahu nggak lulusnya itu kenapa, lulus karena apa, seperti itu. Kemudian berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan. Kemudian berikutnya adalah dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan kalau ada cadangannya. Kemudian keterangan lain yang dianggap perlu dalam proses tender, mungkin ada sangga banding, bisa jawabannya bila ada. Dan pernyataan bahwa tender gagal itu kalau dinyatakan tender itu gagal, kalau tidak yang nggak perlu juga pernyataan. Itu paling kurang atau paling sedikit tentang PAHP yang disampaikan dari teman-teman Pokja ke BPK. Jadi Bapak Ibu yang duduk di BPK tentunya tahu berapa jumlahnya, berapa nilainya, evaluasi apa yang digunakan, lulusnya yang berapa, yang tidak lulus karena apa, di situ detail sekali. Nah ini pada prakteknya ada yang disampaikan semua, ada yang kemungkinan tidak disampaikan semua, sehingga nanti akan menyulitkan Bapak BPK. Kalau seandainya tidak disampaikan semua, tentunya Bapak bisa meminta karena regulasinya seperti ini. Sesuai dengan Perlem 12 tahun 2001 di lampiran 2 dan lampiran 5 itu ada seperti ini. Kemudian setelah mendapat PAHP, tentunya Bapak Ibu yang duduk di BPK beserta tim, ada tim teknis atau tenaga teknis atau tenaga ahli, melakukan review. Apa yang direview? Tentunya dari PAHP bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Kemudian bahwa pemenang pemilihan atau pemenang tender atau calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak termasuk keberlakuan data isian kualifikasinya. Itu yang harus direview oleh BPK. Nah, dari hasil review dapat disimpulkan bahwa hasil tender ini diterima atau ditolak. Dasarnya apa? Dasarnya hanya berdasarkan dokumen PAHP yang diterima, bukan berdasarkan klarifikasi atau verifikasi pembuktian peserta atau pihak lain. Itu jelas di sana di dalam Perlem 12 tahun 2021 di lampiran 5 bunyinya seperti ini. Jadi tidak harus mencari informasi di tempat lain, tapi informasinya yang tertuang di dalam BAP. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah melakukan review, tentunya Bapak Ibu ini diterima atau ditolak. Kalau ditolak dasarnya apa? Nah ini sesuai dengan Perlem 12 lampiran 5 bahwa jika ditolak oleh BPK itu jika memenuhi ada nomor 1, 2, 3. Dalam dokumen pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Yang nomor 1, dokumen pemilihannya. Mungkin ngambilnya keliru karena dokumen adalah disiapkan oleh LKPP secara given, jadi dokumennya banyak sekali. Bapak Ibu nanti harus cek
dokumen apa yang digunakan. Jangan-jangan nanti jenis kontraknya berbeda. Yang ditenderkan adalah jenis kontrak harga satuan, mungkin ngambil yang lumsum, mungkin seperti itu. Itu dokumen pembeliannya. Kemudian terkait proses pemilihan atau proses tender tidak sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pembelian. Jadi persyaratan yang ada di dalam dokumen itu mungkin tidak sesuai. Mungkin persyaratan personil, peralatan mungkin tidak sesuai, atau SKK atau sertifikat keterampilan kerja, atau yang sekarang masih menggunakan SKA dan SKT, ke depan menjadi SKK, sertifikat keterampilan kerja dengan jenjang, itu mungkin sesuai atau tidak sesuai. Kemudian yang poin 3 adalah dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi pemenang dan garing atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang ada di dalam dokumen. Mungkin yang nomor 3 ini mungkin kemungkinan kecil ya, karena menang tentunya kualifikasinya memenuhi syarat. Kemudian tahap berikutnya, apabila PAHP ditolak, maka PPK harus menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja dengan alasan disertai bukti. Jadi kalau alasan saja tidak kuat, tapi harus ada bukti yang mendukung bahwa itu ditolak. Kemudian PPK melakukan pembahasan bersama dengan Pokja terkait perbedaan atas hasil tender. Kemudian apabila tidak tercapai, maka pengambilan keputusannya diserahkan ke PAKPA. Nah, PAKPA menyetujui atau menolak. Jika menyetujui penolakan PPK, maka PAKPA memerintahkan kepada Pokja untuk melakukan apa? Evaluasi ulang atau tender ulang. Dan jika menyetujui hasil pemilihan penyedia, maka PAKPA memerintahkan pejabat penerangan kontrak atau PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 hari kerja, dan keputusan PAKPA bersifat final. Kemudian jika diterima, tentunya PPK segera menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 hari kerja setelah PPK menerima PAHP. Jadi hitungannya adalah setelah menerima. Kemudian dalam hal HIPA atau DPA ini, sumber dananya APBN atau APBD belum terbit, maka SPPBJ dapat ditunda sampai dengan batas waktu penerbitan oleh yang berwenang, jadi artinya nunggu DPA atau DIPA. Dalam SPPJ harus dicantumkan menyiapkan jaminan pelaksanaan sebelum tanda tangan kontrak. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, untuk pekerjaan konstruksi jaminan pelaksanaan itu harus dijelaskan berapa nilainya, tanggalnya kapan. Dan yang tidak kalah pentingnya, SPPBJ harus ditembuskan kepada HP. Kemudian setelah SPPBJ diterbitkan, oh ya ini agak lupa sedikit, ada yang perlu kita sampaikan. Untuk sekarang sudah tidak ada lagi namanya pre-award meeting atau rapat persiapan penunjukan. Jadi setelah review diterima, maka SPPBJ diterbitkan. Kemudian berikutnya adalah rapat persiapan penandatanganan kontrak. Paling sedikit membahas apa, Bapak Ibu, apabila ada perubahan yang melewati tahun anggaran, itu harus disampaikan. Kemudian dokumen kontrak dan kelengkapannya apa saja, syarat umum, syarat khusus, spek APS. Kemudian di situ cek dulu kelengkapan semua, kemudian kelengkapan rencana keselamatan konstruksi atau RKK, kemudian apabila fakta komitmen keselamatan konstruksi belum ada, ya tentunya harus ditandatangani, dan kemudian rencana penandatanganan kontraknya kapan, kemudian
rencana pemberdayaan tenaga kerja, praktek atau magang itu bila ada, kemudian jaminan uang muka, ya tentunya di situ membahas ketentuan bentuk, isi waktu dan penyerahannya. Kemudian jaminan pelaksanaan. Nah, jaminan pelaksanaan juga begitu. Tentuannya apa saja, bentuknya apa, isi dan waktu penyerahannya kapan, supaya bisa ditandatangani kontraknya. Kemudian asuransi kalau tidak ada yang perlu diasuransikan, kemudian hal yang telah direalisasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Kemudian membahas kapan menyerahkan RMK rencana mutu pekerjaan konstruksi sebagai penjamin dan pengendali mutu pelaksanaan. Kemudian dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak dibuatkan berita acara. Kemudian terkait RMK tadi itu isinya apa? Paling sedikit memuat rencana pelaksanaan kerja atau work method statement dan rencana pemeriksaan dan pengujian atau inspeksi. Ini kalau ada pemeriksaan, ada pengujian, kapan, apa saja yang harus diuji dan diinspeksi. Kemudian pengendalian subkon dan pemasok. Ini apabila ada pekerjaan yang harus disubkon dan ada yang butuh pemasok barang dan sebagainya. Kemudian membahas, menginvestasikan dan menyerahkan rencana keselamatan konstruksi dan kapan menyerahkan lokasi kerja, dan berikutnya dibuatkan berita acara. Jaminan pelaksanaan diberikan penyedia sebelum tanda tangan kontrak, makanya tadi harus dibahas kapan diserahkan dan berapa besarnya. Jaminan pelaksanaan adalah 5% dari harga kontrak jika penawarannya 80 ke atas, dan 5% dari APS jika penawarannya di bawah 80% APS. Kemudian penerbit jaminan pelaksanaan dapat diterbitkan mungkin bank umum, perusahaan penjamin, dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah nomor 4, masa laku. Nah, ini Bapak Ibu mohon teliti, mencermati masa laku ini, jangan sampai masa lakunya habis sebelum kontrak berakhir. Ini sering terjadi karena luput dari pemeriksaan sehingga masa lakunya itu habis sebelum kontrak berakhir. Nanti jadi masalah di kemudian hari, pada saat ada permasalahan, pekerjaan tidak selesai, masa laku jaminannya sudah expired, jadi tidak bisa dicairkan. Kemudian substansi dan keabsahan, ya nomor 5 ini, Bapak Ibu setelah menerima jaminan harus diklarifikasi ke penerbit keabsahannya, keaslian jaminan tersebut, apakah benar diterbitkan dari penerbit di atas ini. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau nggak benar, ya harus dimintakan lagi. Kemudian ketentuan jaminan. Nah, Bapak Ibu, jaminan harus juga Bapak Ibu cermati, karena jaminan itu kadang-kadang pesennya kadang-kadang juga tidak dicek lagi, begitu setelah pesen langsung diserahkan sebelum tanda tangan kontrak, ngejarnya sebelum tanda tangan kontrak. Nah, isinya Bapak Ibu setelah menerima jaminan harus ngecek lebih detail lagi, yaitu pertama, nama penyedia itu harus sama dengan nama yang tercantum di dalam surat jaminan pelaksanaan. Kemudian besaran nilai itu tidak kurang dari yang disyaratkan. Lebih besar nggak apa-apa, tapi kalau kurang ya tentunya harus dimintakan lagi. Kemudian besaran nilai yang tercantum itu harus ada angka dan huruf. Kemudian pejabat penandatanganan kontrak itu harus namanya harus sama. Kemudian paket yang dijamin harus sama dengan yang tercantum di dalam SPUBC. Kemudian sifatnya unconditional, dapat dicairkan tanpa syarat. Kemudian apabila dalam bentuk KSO, maka harus ditulis atas nama KSO atau masing-masing anggota KSO.
Kemudian setelah jaminannya benar, memenuhi ketentuan, maka dilakukan penandatangan kontrak. Dan jangan lupa, sebelum tanda tangan kontrak, apakah DIPA atau DPA-nya setelah ditetapkan. Ini kalau untuk yang APBN, APBD, kalau entitas lain, BUMD, BLUT, ya monggo di ketentuan di RKA atau apa namanya itu harus sudah ditetapkan. Kemudian sebelum tanda tangan kontrak, harus memeriksa data isian kualifikasi apakah masih berlaku. Apabila salah satu tidak terpenuhi datanya atau tidak berlaku, maka penandatangan kontrak tidak dapat dilakukan. Kemudian kontrak ditandatangani apabila setelah diterbitkan SPBWJ dan telah menyerahkan jaminan pelaksanaan. Ini ada kejadian di tempat lain, mau tanda tangan kontrak, tapi SPBJ-nya belum ada. Jadi akhirnya mundur, dan jaminan pelaksanaannya juga tanggalnya juga mundur seperti itu. Kemudian PPK dan tidak diperkenakan mengubah substansi di dalam dokumen pemilihan sampai dengan penandatangan kontrak, kecuali mempersingkat jadwal pelaksanaan pekerjaan yang akan melewati batas tahun anggaran. Kemudian PPK dan penyedia itu dalam tanda tangan kontrak harus memenuhi ketentuan di dalam rapat persiapan penandatangan kontrak. Dan yang berikutnya ini Bapak Ibu, penyedia maupun pengguna dalam hal ini PPK wajib memeriksa konsep meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf, serta membukukan harap pada setiap lembar dokumen kontraknya. Kemudian hierarki kontrak. Ini yang paling atas adalah addendum kontrak apabila ada surat perjanjian, surat penawaran, syarat umum, syarat khusus. Kalau di tempat lain itu ketentuan umum, ketentuan khusus di BLUD atau di entitas lain. Kemudian spesifikasi teknis dan gambar, kuantitas dan harga. Kemudian kuantitas dan harga apabila ada yang harga yang terkoreksi secara tematik. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan pekerjaan. Nah, kapan pelaksanaan pekerjaan? Ini setelah Bapak Ibu berkontrak, tanda tangan kontrak, ini agak longgar sedikit, dapat meninjau lokasi pekerjaan. Ini ada para pihaknya, yaitu PPK, pejabat penandatangan kontrak, ada pengawas pekerjaan atau supervisi. Kalau pekerjaan gedung itu ada namanya pengawas, ada konsultan yang melaksanakan pengawasan berkala, yaitu konsultan perencananya dan tim teknisnya itu bersama-sama meninjau lokasi. Kemudian dilakukan penyerahan lokasi. Kapan dilaksanakan penyerahan lokasi? Penyerahan lokasi dilaksanakan setelah berkontrak sebelum SPMK beserta penyerahan personilnya. Kemudian hal-hal yang dapat mengalami perubahan isi kontrak atau perubahan harus dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi yang selanjutnya nanti dituangkan di dalam addendum. Jadi ini Bapak Ibu, peninjauan lokasi, penyerahan lokasi, penyerahan personil dilakukan setelah kontrak sebelum SPMK. Kemudian terkait penyerahan personil, nah ini regulasinya sangat-sangat dinamis. Terkait penyerahan personil itu bukti sertifikat kompetensi personil inti. Jadi bukti sertifikat personil inti tanpa menghadirkan personil yang bersangkutan. Jadi SKK-nya atau SKT-nya atau SKA-nya itu yang
disampaikan. Apabila penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat, maka PPK meminta untuk mengganti personil yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi kalau sertifikatnya tidak memenuhi, maka diminta untuk mengganti, bukan digugurkan. Itu penyerahan personil juga dilaksanakan setelah kontrak, sebelum SPMK. Nah, berikutnya dalam pelaksanaan pekerjaan, setelah penyerahan lokasi, penyerahan personil, pembuktian sertifikat kompetensi, maka diterbitkanlah SPMK, surat perintah mulai kerja, paling lambat 14 hari kerja, sejak penyerahan lokasi, atau 14 hari kerja setelah penandatanganan kontrak. Dan itu dicantumkan di dalam SPMK. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah SPMK ditandatangani, kegiatan apa lagi yang harus dilaksanakan? Nah, ada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, atau teman-teman biasanya nyebut BCM atau pre-construction meeting. Ini banyak kejadian yang agak aneh menurut saya. BCM ini dilaksanakan kadang-kadang tidak memperhatikan kapan SPPBJ-nya dibuat, kapan kontraknya ditandatangani, kapan SPMK-nya ditandatangani. Dan ini ada kejadian lucu, SPMK, BCM dilaksanakan, tapi belum melalui SPPBJ, belum melalui kontrak, belum melalui SPMK. Akhirnya BCM-nya dilaksanakan, tanggalnya kemudian mundur. Akhirnya nanti dilakukan BCM ulanglah. Hati-hati Bapak Ibu dalam melaksanakan BCM. BCM adalah atau rapat persiapan pelaksanaan kontrak dilaksanakan 7 hari kalender sejak diterbitkan SPMK. Nah, dalam BCM itu apa saja yang dibahas adalah terkait penerapan SMKK, yaitu RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi, dan RMPK, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Mohon maaf ini tak ya singkat. Dan apabila ada itu RKPPL atau Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, dan RMLL ini biasanya untuk pekerjaan di jalan, rencana manajemen lalu lintas, kemudian membahas rencana kerja, kemudian membahas organisasi kerja, tata pengaturan pelaksanaan kerja termasuk permohonan persetujuan dimulai. Dan yang nomor 5, saya menekankan bahwa jadwal pelaksanaan ini dalam proses tender tidak dikompetisikan, maka dalam rapat BCM atau rapat persiapan pelaksanaan kontrak, Bapak Ibu tanyakan dan harus dibuat sekaligus disepakati terkait rencana capaian progres fisik yang harus dicapai pada setiap minggu, setiap bulan, dan sampai dengan masa pelaksanaan berakhir. Jadi poin nomor 5, pada saat BCM harus paling tidak sudah ada draft yang harus disepakati di sini, karena ini tidak dikompetisikan. Jadi seringkali terlupakan jadwal pelaksanaan karena di dalam tender tidak dikompetisikan. Jadi lupa, seringnya seperti itu. Kemudian bahas hal-hal lain yang dianggap perlu. Kemudian berikutnya biasanya untuk sumber dana APBN dalam PCM ini PA-KPA dapat membentuk panitia atau pejabat peneliti kontrak. Ini biasanya di APBN, APBD jarang mengenal istilah panitia peneliti kontrak. Nah, kemudian setelah rapat persiapan pelaksanaan dilakukan pengukuran bersama antara PPK, pengawas pekerjaan, dan penyedia di para pihaknya, kalau seperti itu, untuk melakukan pengukuran pemeriksaan secara detail, karena pekerjaan konstruksi ada
BED atau desain engineering design itu dilakukan pengukuran, dilakukan pemeriksaan bersama di lapangan apakah gambar dengan lokasi pekerjaan sesuai atau tidak, seperti itu. Kemudian dalam melakukan pengukuran dan pemeriksaan tentunya memeriksa tenaga kerjanya dan peralatan yang akan digunakan. Kemudian setelah melakukan mutual check-off atau pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara, dan apabila ada perubahan dalam pengukuran maka dituangkan dalam addendum kontrak. Nah, ini tadi yang kami sampaikan bahwa di dalam BCM harus sudah ada jadwal pelaksanaan. Ini kami membuat seminim mungkin. Ini hanya sekedar mengingatkan aja. SCAP atau kurva S boleh pakai network planning, boleh. Ini jadwal pelaksanaan harus ada, harus disiapkan pada saat BCM. Kalau tidak, harus ada draft yang harus disepakati terkait rencana per minggunya atau rencana per bulannya, sehingga pada saat nanti jadwal pelaksanaan misalkan 7 bulan bisa terpenuhi dengan perincian per minggunya sekian, per bulannya sekian. Itu jadwal pelaksanaan. Kemudian terkait pengendalian waktu dalam pelaksanaan, dapat melakukan peristiwa kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali dengan tugas penyedia dengan membuat addendum kontrak apabila ada peristiwa kompensasi. Jika tidak selesai sesuai dengan masa pelaksanaan bukan akibat keadaan kahar dan peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia dikenakan denda. Kemudian dalam penyerahan atau P1 itu bisa sebagian secara parsial atau nanti secara keseluruhan, seperti itu. Kemudian setelah itu pelaksanaan pekerjaan sudah dapat dimulai, maka kepada Bapak Ibu harus dilakukan pemantauan secara berkala, dan ini seringkali di tempat-tempat yang PPK-nya bukan basicnya teknik atau non-teknik, itu biasanya rapat pemantauan ini dilakukan pada saat akhir-akhir pekerjaan mau selesai. Nah, permasalahannya apabila ada permasalahan yang rumit, maka tahunya di akhir proyek. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu seharusnya rapat pemantauan ini dilakukan secara berkala sesuai dengan schedule atau jadwal pelaksanaan. Bisa mingguan, bisa bulanan, bisa 2 mingguan. Untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Ini dibahas secara berkala sehingga tidak ada pekerjaan yang nantinya tidak terpantau atau tidak diketahui. Tahu-tahu sudah sekian persen, tahu-tahu ada permasalahan seperti ini, itu ketahuannya di akhir atau mendekati akhir proyek. Kemudian di dalam rapat pemantauan secara berkala, baik mingguan atau bulanan, maka dibuatkan berita acara rapat pemantauan yang dilaksanakan atau yang dibuat oleh pengawas pekerjaan. Terkait apa? Di situ membahas permasalahannya apa, solusinya kayak apa. Dan itu dibahas bersama, ada BPK, ada pengawas, dan ada penyedia pekerjaan konstruksi. Kemudian dalam pemantauan, Bapak Ibu, kenapa kami sampaikan dalam pemantauan itu harus secara berkala, itu supaya ketahuan nanti apabila ada keterlambatan pekerjaan dan apabila ada keterlambatan dan kontak kritis.
kapan ada keterlambatan dan kapan kontrak itu dikatakan kritis, maka dalam regulasi Perlem 12 tahun 2021, kontrak dinyatakan kritis itu dalam periode 1, yaitu jika progresnya 0 sampai 70%, itu deviasi minusnya lebih besar dari 10%. Kemudian dalam periode 2, yaitu pada tahap progres fisik 70 sampai dengan 100%, itu ada keterlambatan lebih besar dari 5%. Dalam periode yang kedua, sama 70 sampai 100 dalam kontrak, tapi minusnya kurang dari 5 dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. Misalkan Desember itu masih 95, yang 5% itu melampaui tahun anggaran, itu juga masuk di dalam kontrak kritis. Nah, ini adalah ilustrasinya periode 1, jika realisasi fisiknya 59 dan targetnya 70, ini terjadi minus 11. Nah, ini sudah dikatakan kontrak kritis dalam periode 1. Kemudian ini contoh kontrak kritis dalam periode 2 pada tahap 70% sampai dengan 100%. Progres fisiknya deviasi minusnya lebih dari 5%. Di sini kita gambarkan 8%. Kemudian pada periode 2 yang minusnya lebih besar dari 5% tapi melampaui tahun anggaran, misalkan kita ambil contoh 2001 dan 2022, jika kurang 4% tapi melampaui tahun anggaran, itu juga dikatakan kontrak kritis. Dan kemudian ini terkait kontrak tidak kritis, tetapi diberi kesempatan oleh pejabat penandatangan kontrak. Jika misalkan begini, tahu-tahu di akhir 95% melampaui tahun anggaran. Ya, ini dapat diberikan kesempatan oleh PPK atau pejabat penandatangan kontrak, tentunya dengan penilaian atau dengan justifikasi. Kalau diberikan kesempatan, apakah bisa tercapai, itu tergantung justifikasinya. Dari situ pemberian kesempatan diberikan oleh PPK atau tidak. Nah, bagaimana cara pengendalian dan penanganan kontrak kritis? Maka jika terjadi kontrak kritis, maka dilakukan rapat pembuktian atau sukos meeting. Ya, tentunya secara tertulis kepada penyedia untuk melakukan rapat SCM atau rapat pembuktian tahap 1. Tentunya dalam rapat tahap 1 di situ membahas terkait besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu. Kalau rapatnya berkala 2 mingguan, ya tentunya dibahas dalam 2 minggu ini berapa progres yang harus dicapai untuk sukos meeting 1. Apabila tidak tercapai dalam sukos meeting 1 atau rapat pembuktian 1, maka dilanjutkan 2, dan dilanjutkan apabila tidak tercapai juga dilanjutkan sukos meeting 3. Apabila 3 sukos meeting 3 tidak tercapai, tentunya dilakukan pemutusan kontrak. Terus ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau sukos meeting 2, sukos meeting 3 tercapai, minusnya tidak melampaui yang telah ditentukan? Ya, tentunya seperti biasa tidak dilakukan sukos meeting berikutnya, dan tentunya juga tidak dilakukan pemutusan kontrak. Nah, ini beda dengan yang tadi. Apabila penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan berakhir, misalnya kurang 4% atau kurang 3% atau maksimal 5% misalkan, itu dapat diberikan kesempatan oleh pejabat penandatangan kontrak untuk
melaksanakan penyelesaian pekerjaan. Dengan catatan hasil penilaian itu menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan kesempatan, yaitu dengan ketentuan misalnya kesempatan pertama itu diberikan sampai dengan 50 hari kalender. Terus nggak selesai, tapi menurut BPK itu kalau diberikan waktu tambahan hari jumlahnya tertentu dapat diselesaikan, tentunya dapat diberikan kesempatan yang kedua. Dan apabila tidak memenuhi, tentunya dilakukan pemutusan kontrak dalam hal penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian tentunya di dalam pemberian kesempatan harus dituangkan di dalam adendum, dan di dalam adendum juga mengatur terkait denda keterlambatan, kemudian memperpanjang jaminan pelaksanaan apabila ada jaminannya, dan penyelesaian pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Nah, kemudian nyambung yang tadi, apabila diberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, maka dibuat adendum kontrak yang isinya memberikan kesempatan pekerjaan sampai dengan penyelesaian beberapa hari, kemudian pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, kemudian memperpanjang jaminan pelaksanaan dan sisa pembayarannya. Nah, ini yang nomor 4 ini biasanya teman-teman penyedia itu menunggu kapan sisanya dibayar. Nah, itu pembiayaan sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun depan, yaitu ikut IPA atau BPA tahun anggaran berikutnya apabila kesempatan melampaui tahun anggaran. Nah, ini kapan biasanya pembahasan IPA atau BPA-nya sudah selesai, tentunya dilakukan di APBD atau di perubahan anggaran. Nah, itu terkait pemberian kesempatan. Lah, apabila BPK atau pejabat penandatangan kontrak tidak memberikan kesempatan kepada penyedia, maka dilakukan pengenaan sanksi administrasi, atau langsung diputus kontrak dengan sanksi. Penyedia dinilai tidak menyelesaikan pekerjaan dan pekerjaan harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Kemudian penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Yang poin C, jarang ngaku tidak sanggup. Mesti sanggup tapi tidak selesai. Kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian setelah waktu pelaksanaannya sudah berakhir dan proyek selesai, maka dilakukan serah terima atau ST1 atau PAU. Pertama harus mengajukan permintaan secara tulis kepada BPK untuk diserah terimakan. Kemudian BPK memerintahkan pengawas. Jadi BPK di sini berperan untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap pekerjaan yang sudah selesai sesuai dengan surat permintaan dari penyedia. Kemudian pemeriksaan atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria spesifikasi yang tercantum di dalam kontrak. Kemudian apabila hasilnya sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak, atau ada cacat hasil pekerjaan, itu dilakukan oleh teman-teman pengawas. Kemudian apabila ada cacat, maka penyedia untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan pekerjaan. Kemudian dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan yang pertama. Dan dilakukan berikutnya pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan 95% dengan jaminan retensi 5%. Kalau dibayar 100% itu biasanya ditukar dengan jaminan sebesar 5%, yaitu jaminan pemeliharaan. Nah, masa pemeliharaan menurut regulasi di sini Perpres itu untuk bangunan permanen
itu 6 bulan paling singkat, sedangkan pekerjaan semi permanen itu paling singkat 3 bulan. Pertanyaannya, boleh enggak pekerjaan permanen lebih dari 6 bulan? Ya tentunya boleh, karena katanya paling singkat atau minimal 6 bulan, jadi boleh lebih dari 6 bulan. Itu ketentuannya seperti itu. Kemudian selanjutnya masih penyelesaian, memerintahkan pengawas untuk memeriksa dan pengujian, kemudian dibuatkan berita acara serah terima. Ini selanjutnya kalau kita terakhir berita acara serah terima kedua atau FAU, kemudian pembayaran sisa kontrak yang belum dibayar untuk mengembalikan jaminan pemeliharaan sebesar 5%. Apabila penyerah tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan, nah ini dapat diputus sepihak oleh BPK dan penyerah dikenakan sanksi. Ini terkait masa pemeliharaan yang tidak dilaksanakan oleh penyedia. Kemudian penyerahan dapat dilakukan secara parsial atau sebagian, yaitu pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain dan bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam perjalanan pekerjaan. Misalkan dalam satu komplek ada pekerjaan gedung, ada pekerjaan jalan lingkungan, ada bakar. Lah itu penyerahannya itu bisa secara parsial karena tidak tergantung satu sama lain. Bakar misalkan tidak tergantung dengan bangunan induknya. Kemudian berikutnya adalah pengambil alihan, adalah PPK mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai. Nah ini kalau pekerjaannya sudah selesai, maka pengambil alihan dan tanggung jawabnya sudah ada di PPK. Kemudian berikutnya, kalau pekerjaan sudah selesai, jangan lupa gambar aspil drawing dan pedoman pengoperasian kalau ada, dan perawatan karung pemeliharaan. Dan yang 15 ini wajib diserahkan kepada PPK, dan ketentuannya apabila tidak menyerahkan, maka PPK berhak menahan uang retensi atau jaminan pemeliharaan. Sebesar berapa? Sebesar 5%. Kalau ini tidak diserahkan, dan ini kalau dituangkan di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Nah, kemudian perubahan pekerjaan. Nah, kontrak dapat dirubah melalui addendum. PPK dapat meminta pertimbangan dari pengawas pekerjaan dan pejabat garing panitia peneliti pelaksanaan kontrak. Itu setelah dilakukan pertimbangan oleh pengawas atau panitia peneliti kontrak, maka di situ PPK dapat memutuskan. Dan perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila diakibatkan beberapa hal meliputi perubahan pekerjaan, itu dapat dilakukan addendum, perubahan harga kontrak, perubahan jadwal waktu pekerjaan atau masa pelaksanaannya, kemudian perubahan personil manajerial atau peralatan utama, mungkin personilnya mungkin tidak sesuai dengan yang disyaratkan atau mungkin kurang bisa memenuhi target atau bahasa ekstrimnya kurang cakap misalnya, itu mungkin dapat dilakukan perubahan atau replacement personil. Kemudian perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, mungkin ini diakibatkan ada pergantian PPK atau pejabat penanggulangan kontrak. Kemudian berikutnya adalah keadaan kahar. Nah, ini keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diberi yang sebelumnya, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Contoh di sini adalah bencana alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan
seterusnya. Nah, buktinya apa? Apabila ada tentunya ada pernyataan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi yang berwenang bahwa itu termasuk keadaan dapat. Mungkin bisa melalui foto, bisa melalui dokumentasi. Kemudian berikutnya, nah ini yang paling tidak disukai para pihak, pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak itu dilakukan, itu ada beberapa kriteria dan beberapa tahapan. Yang pertama harus memberikan surat peringatan kepada salah satu pihak, harus kan informasi dulu terkait manifestasi, kecuali telah ada pemutusan pidana. Kemudian surat peringatan diberikan selama atau berikan 3 kali, kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik dan lingkungan, dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan manifestasi dari pihak yang dirugikan. Kemudian pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurang 14 hari kalender setelah BPK menyiapkan pemberitahuan pemutusan secara tertulis kepada penyedia. Kemudian setelah diputus, maka BPK membayar kepada penyedia sesuai dengan capaian prestasi yang di lapangan. Kemudian membayar denda yang harus dibayar ini apabila ada. Kemudian penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada BPK dan selanjutnya hasil pelaksanaan menjadi milik BPK. Nah, kemudian pemutusan kontrak itu dapat dilakukan ini jika ada bukti melakukan KKN, ini harus ada buktinya, dan kecurangan dan jaringan pemalsuan dalam proses pengadaan ini harus ada usulan, harus ada informasi terkait dalam proses. Kemudian pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN dan lain sebagainya, ini biasanya juga sulit untuk dibuktikan. Kemudian penyedia berada dalam pilot, itu juga dapat dilakukan pemutusan. Penyedia terbukti dengan sanksi daftar hitam, kemudian penyedia gagal memperbaiki kinerja, penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan, ini tadi yang kami sampaikan di tengah jalan sudah masa berlakunya sudah habis, apabila tidak memperpanjang. Kemudian penyedia lalai citra janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperhatikan kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian BPK, penyedia akan mampu menyelesaikan ini. Dari kajian tadi, kalau dirasa tidak mampu, maka itu dapat dilakukan pemutusan kontrak. Kemudian penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberi kesempatan pekerjaan. Nah, kemudian ini yang jarang terjadi, penyedia mengerjakan bekerja selama 28 hari, ini jarang sekali. Kemudian penyedia mengalihkan, nah ini kepada Bapak Ibu, ini peringatan bahwa penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan penggantian nama penyedia, ini juga tidak boleh, artinya diserahkan kepada pihak lain. Nah, kemudian pemutusan oleh penyedia ini juga jarang dilakukan, penyedia melakukan pemutusan, tapi kemungkinan juga ada, tapi jarang dilaksanakan. Kemudian pengakhiran kontrak dalam hal terjadi penyimpangan prosedur yang diakibatkan oleh kesalahan para pihak, ini dapat diakhiri. Kemudian pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan karena akibat KR, juga dapat diakhiri karena ada bencana alam dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup sudah terwujud karena sudah terpenuhi di dalam kontrak ruang lingkupnya, maka dapat diakhiri dalam pekerjaan. Kemudian dituangkan dalam dokumen final yang berisi perubahan isi akhir dari kontrak. Maka kepada Bapak Ibu, poin yang 4, jika pekerjaannya itu menggunakan harga satuan, maka di akhir pekerjaan harus dilakukan adendum final. Seperti itu.
Nah, kemudian ini yang sering kali kita ketahui di lapangan bahwa dalam pelaksanaan tender itu ada kerjasama antar penyedia atau KSO dan subkontraktor. Nah, itu harus memperhatikan rambunya Bapak Ibu, kapan dilakukan subkon, kapan dilakukan KSO. Nah, ini kalau nilai pagu anggaran di atas 25, ini boleh dilakukan subkon sesuai dengan dokumen yang ada, yaitu tentunya pekerjaannya sudah di-split, sudah disampaikan oleh BPK untuk dilakukan tender, jenisnya, dan banyaknya berapa, paling banyak 2. Kemudian terkait jenis pekerjaan yang wajib disukankan harus dicantumkan di dalam dokumen pemilihan dari awal. Kalau memang ada yang disubkon, itu sudah dibuat seperti ini. Jika pekerjaan utama disubkonkan kepada penyedia spesialis, paling banyak 2 pekerjaan sesuai dengan subklasifikasi yang ada di SPU. Ini terkait pekerjaan utama. Jika pekerjaannya itu bukan utama, maka disubkan kepada penyedia jasa dengan kualifikasi kecil, ketentuannya juga sama, paling banyak 2, dan tidak melihat subklasifikasi. Kemudian berikutnya, ini apabila dalam pelaksanaan tender yang pagunya di atas 50 miliar, itu ada ketentuan ahli pengalaman atau keahlian, atau mungkin teman-teman biasanya nyebut transfer knowledge. Itu penyedia memenuhi ketentuan ahli pengalaman atau keahlian bidang produksi melalui sistem kerja praktek. Ini adik-adik kita magang, itu juga berapa yang dapat diterima, jumlahnya, durasi waktunya berapa lama, dan jenis keahlian itu disepakati pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Apabila nilai pagunya di atas 50 miliar, ini juga harus sudah dibahas pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Dimungkinkan ada adik-adik kita mau kerja praktek. Kemudian di dalam syarat-syarat khusus kontrak, ini terkait pembayaran denda. Nah, ini Bapak Ibu sering lupa, denda ini terhadap bagian kontrak atau terhadap kontrak total sepermil. Nah, ini kadang-kadang ataunya ini nggak dicoret atau nggak dipilih karena ini pilihan terhadap sebagian atau terhadap kontrak keseluruhan. Nah, kalau terhadap bagian itu dengan kriteria bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain, contohnya tadi gedung, saluran, pagar misalnya. Nah, itu dendanya dapat dibuat sepermil terhadap bagian kontrak. Tapi kalau contohnya pembuatan satu gedung dengan 10 lantai, maka pembayaran denda atau pengenaan denda di dalam syarat-syarat khusus kontrak itu sepermil dari harga kontrak. Seperti itu kalau membuat syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian pembayaran uang muka, ini saya kira Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing lagi, tentunya kepada Bapak Ibu BPK, kalau uang muka harus ditanyakan dulu untuk membiayai mobilisasi peralatan, tenaga kerja, dan pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang atau material, atau persiapan teknis lainnya. Nah, untuk kualifikasi usaha non kecil paling tinggi 20, jadi boleh kurang dari 20, tapi harus dibuktikan dulu dengan penggunaan. Penggunaannya apa? Sehingga dapat diberikan, karena bahasanya dapat diberikan oleh pejabat penandatanganan kontrak.
bisa kurang dari 20, bisa 20 dengan bukti terlampir. Kemudian kalau untuk kontrak jamaah paling tinggi 15%. Kemudian berikutnya setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima, dan cara pengembalian secara proporsional berangsur-angsur dikembalikan sesuai dengan tagihannya. Kemudian terkait pembayaran prestasi, nah ini harus dituangkan di dalam syarat-syarat khusus kontrak bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yaitu tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai. Misalkan di lapangan 50%, akhirnya nggak boleh 55, paling nggak minimal sama, syukur kalau dibuat kurang dari prestasi pekerjaan, misalnya 50, nanti 45. Kemudian pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, ini untuk pekerjaan yang jenis kontraknya harga satuan. Kemudian pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau termin, itu semuanya harus dituangkan di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Nah, ini yang poin E ini biasanya supaya tidak ribut di dalam syarat-syarat khusus kontrak harus di state seperti ini. Untuk kontrak yang mempunyai subkon, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada subkontraktor dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari pejabat berwenang dengan kontrak. Ini artinya tidak harus menunggu dapat termin dulu dari PPK, tapi kalau mengajukan tagihan ini harus sudah clear dan clean. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran terakhir setelah pekerjaan selesai 100% dan BAST ditandatangani para pihak yaitu PPK dan penyedia. Kemudian masih nyambung dengan pekerjaan yang ada kaitannya dengan material on-site, itu juga harus dituangkan di dalam syarat-syarat kontrak. Dalam ketentuannya di sana maksimal 70, tapi harus diperjelas secara hitam putih ini maksimal. Misalkan ditulis material on-site dihargai 50%, misalkan seperti itu. Bahan dan garing atau batang yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Di situ apa yang dapat dihargai maksimal 70, itu apa saja, itu harus jelas. Kemudian bahan dan peralatan yang belum dilakukan uji fungsi atau commissioning, itu juga dihargai berapa, misalkan pompa, misalkan genset, seperti itu. Kemudian sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan garing atau bahan dibuat atau dirakit oleh penyedia. Besaran nilai pembayaran dan jenis material onset dicantumkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Jadi ini harus lebih detail lagi, dibayar 50 itu apa saja, dibayar 70 itu apa saja, jenisnya bahan apa saja, itu harus jelas seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin sesi yang terakhir ya, terkait kegagalan bangunan. Nah, ini juga jarang mendapat sosialisasi, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait pekerjaan konstruksi dan PP 20 Tahun 2020, pengertian kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan garing atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Jadi di sini harus digarisbawahi adalah setelah penyerahan akhir, pada saat hitungnya adalah FHO atau BAST 2 atau P2. Nah, itu dihitungnya dari situ selama beberapa tahun
ketentuannya ada di syarat-syarat khusus kontrak dan maksimal 10 tahun, tidak boleh melebihi itu. Ini kegagalan bangunan menurut Undang-Undang Nomor 2 tentang pekerjaan konstruksi dan PP Nomor 20. Dan masih sama, kegagalan bangunan ini juga menurut Undang-Undang Nomor 2, itu pasalnya jelas, pasal mulai 60, 62, 63, dan 65 juga diperjelas lagi di dalam PP Nomor 20 tahun 2020 pasal 85. Kegagalan bangunan yaitu pengguna jasa dan garing atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Tentunya harus ditetapkan dulu oleh penilai ahli. Jadi itu menjadi tanggung jawabnya siapa? Karena ini dapat yang bertanggung jawab pengguna, dapat penyedia, dapat kedua-duanya. Karena di sini kata sambungnya dan garing atau bisa satu, bisa dua. Kemudian penilai ahli, maksudnya penilai ahli dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait. Ini juga harus tahu informasinya dari mana, pekerjaannya apa, lokasinya di mana, kondisinya bagaimana. Ini tim ahli yang melakukan penilaian. Kemudian penyedia jasa wajib mengganti. Nah, ini di dalam undang-undang dan PP-nya seperti ini bunyinya. Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan penyedia. Jadi kalau ada kesalahan, penyedia itu wajib mengganti atau memperbaiki. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan paling lama 10 tahun sejak tanggal penyerahan akhir jasa layanan konstruksi, paling lama 10 tahun. Dan Bapak Ibu mungkin bertanya, lupa kalau ada kegagalan atau tidak berfungsinya suatu bangunan setelah P1 sebelum P2 masuk apa? Yaitu masuk cacat mutu yang harus diselesaikan dalam waktu masa pemeliharaan. Jadi tidak masuk kegagalan bangunan. Jadi kegagalan bangunan itu sejak penyerahan akhir atau FAU atau PAST2. Kemudian slide yang terakhir, apabila ada perselisihan atau sengketa, maka dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian dapat dilakukan melalui layanan sengketa kontrak, ini ada di LKPP, dan dapat melalui Dewan Sengketa, ini biasanya yang mempunyai bidang jasa konstruksi atau dinas teknis yang membidangi jasa konstruksi atau kementerian teknis yang membidangi jasa konstruksi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini kalau tidak tercapai A, B, C, maka dilakukan D. Semoga Bapak Ibu tidak ada permasalahan dan tidak ada sengketa, karena ini juga biayanya tidak sedikit. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada kata yang kurang pas atau penyampaian yang kurang bisa ditangkap dengan jelas. Saya mohon maaf, dan nanti selanjutnya kami serahkan kepada moderator dan nanti dilakukan tanya jawab. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukadi. Bapak Ibu, jika ingin ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa langsung mengisi link Slido yang sudah kami sudah kami share di chat Zoom dan di WA Group. Pak Eko nanti setelah menjawab pertanyaan di Slido nanti akan kami buka untuk audionya ya Pak, mohon ditunggu.
Baik, kita langsung ke pertanyaan di slide sudah kelihatan ya Pak. Dari Pak Ismail Bagus, PT BPR Jatim. Pak Sukadi mungkin sudah familiar dari BPR Jatim. Pertanyaannya mau menanyakan untuk jaminan sebesar 5% itu untuk pengadaan konstruksi mulai dari nilai anggaran pekerjaan berapa ya Pak? Silakan Pak Adi. Oke Bapak Ibu, Pak Ferry BBR, selamat siang Pak Ferry, selamat ketemu di Zoom. Nggak bisa tatap muka tapi ketemu secara daring Pak Ferry ya. Baik untuk Pak Ismail Pak. Oh Pak Ismail. Pak Ferry nggak ikut kali. Jaminan apa ini? Jaminan pelaksanaan maksudnya ini? Atau dibuka saja audionya ya, silakan. Dari BPR Jatim. Assalamualaikum Pak Sukadi. Iya Pak Ismail. Ya, mau menanyakan aja Pak, untuk jaminan sebesar 5% itu untuk nilai nominal pekerjaan konstruksi itu berapa Pak minimalnya Pak? Oke, kalau ngomong 5% itu berarti jaminan pelaksanaan ya. Iya Pak. Jaminan pelaksanaan menurut regulasi Perpres dan turunannya di Perlem 12 tahun 2021 itu untuk pekerjaan yang nilai HPS-nya di atas 200. 200 juta maksudnya, Pak. Berarti kalau 200 juta 5%-nya sekitar 10 Pak ya? 10 juta kurang lebih. 10 juta. Oke. Ya Pak, baik Pak. Berarti perlu Pak ya 200 untuk pekerjaan dengan nilai 200 juta itu perlu anggaran, perlu penjaminan dari penyedia sebesar 5%. Kalau untuk di bawah itu perlu nggak sih Pak untuk penjaminan juga Pak? Begini Pak Ismail, karena kami menyampaikan ini dasarnya adalah Perpres dan aturan turunannya, peruntukannya adalah untuk sumber dana APBN, APBD, yaitu tadi disebut DPA atau DIPA. Nah, jika Pak Ismail dari entitas lain, ya tergantung regulasi yang ada di tempat Bapak, misalkan surat keputusan BPR nomor berapa terkait jaminan pelaksanaan, nilai nominalnya berapa itu tergantung yang ada di tempat Bapak. Tapi ya, kalau kita sih pakai pedoman pengadaan sendiri Pak, tapi juga mengutip dari Perpres juga Pak. Ya, kalau di sana tidak disampaikan, ya tentunya menjadi bingung, ya harus dibatasi karena sumber dananya bukan APBD, bukan APBN, ya tentunya diatur tersendiri. Namun dalam pertemuan atau diskusi ini adalah yang terkait dengan DPA dan DIPA, yaitu sumber dananya APBN, APBD, Bapak. Oh siap, nggih, matur nuwun Bapak. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari Pak Eko Herman. Bisa dinyalakan mungkin audio dan videonya Pak Eko. Mohon maaf nih Bu, videonya mungkin kebetulan nggak ada kameranya. Oh ya, baik, silakan Pak. Ya, makasih Ibu. Jadi mohon izin Pak Sukadi, terkait dengan penyedia yang tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan, itu apakah dapat diputuskan sepihak oleh PPK tadi ya? Dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan penyedia dikenakan sanksi. Jika terdapat pekerjaan pemeliharaan misalnya ya belum dikerjakan, itu pencairan ke kas negaranya apakah seluruhnya atau hanya sebesar nilai yang belum dikerjakan saja? Kemudian bagaimana menghitung item pekerjaan tersebut terkait dengan pemeliharaan tadi yang belum dikerjakan? Itu mungkin satu. Yang kedua, proses pemilihan penyedianya terkait dengan diputus kontak pada saat proses pemeliharaan. Mungkin itu dulu. Oke Pak, terima kasih. Kami jawab dulu terkait masa pemeliharaan. Tadi sudah kami sebutkan, sudah sampaikan bahwa masa pemeliharaan itu dapat diputuskan jika tidak melakukan kewajibannya. Tentunya ya harus dilakukan dengan teguran terlebih dahulu. Tentunya harus ada surat teguran dan nanti
terkait berapanya tadi Bapak nyampaikan berapa persentasinya, tentunya dibuatkan justifikasi oleh konsultan pengawas karena konsultan pengawas masih mempunyai tugas tanggung jawab sampai dengan masa pemeliharaan karena dia di sana masih ada retensi 10%. Jadi tentunya PPK dalam hal ini pejabat penenangan kontrak melayangkan surat, tentunya harus ada surat teguran, kemudian ada perhitungan terkait berapa persennya itu harus dilakukan oleh supervisi atau pengawas pekerjaan. Jadi tentunya bahwa Ibu PPK yang dalam hal ini yang bertanda tangan membuat surat, kemudian nanti ada justifikasi dari konsultan, dari istilahnya minta bantuan konsultan dihitungkan berapa persennya. Kemudian nilainya ya tentunya dari jaminan 5% itu pekerjaan apa saja yang tidak dilaksanakan, misalkan ada pekerjaan yang belum dilaksanakan, sehingga nilainya 5% itu yang bisa menilai adalah teman-teman konsultan supervisi atau pengawas, gitu Pak. Silakan Pak Eko. Ya, terkait dengan pemilihannya, itu apakah nanti penunjukan langsung Pak? Proses pemilihan penyedianya tadi? Yang selebihnya maksudnya Pak? Iya. Jadi terkait dengan pekerjaannya tadi itu kan diputus. Kemudian proses pemilihannya apakah melalui penunjukan langsung atau mekanisme proses pemilihan tender? Pemilihannya juga diputus ya Pak. Ya. Ya, sesuai dengan ketentuan, maka proses pemilihannya itu dilakukan penunjukan langsung terhadap pemenangan cadangan apabila ada. Permintaan penunjukan ya itu dilaksanakan oleh Pokja kalau nilainya di atas 200, kalau nilainya 200 ke bawah oleh pejabat pengadaan dilakukan penunjukan. Kalau tidak ada pemenang cadangannya berarti proses tender. Ya, kalau tidak ada pemenang cadangannya ya tentunya ya nunjuk siapanya belum jelas, ya paling aman dilakukan tender Pak. Oke. Terus satu lagi tadi Pak, satu lagi. Terus mekanisme asuransi perlindungan kegagalan bangunan 10 tahun tadi itu seperti apa Pak? Apakah itu harus disebutin di kontrak? Kalau tidak ada, apakah tidak menjadi kewajiban dari si penyedia? Harus ada asuransi. Ya, Bapak Ibu itu menurut PP-nya tadi juga jelas, undang-undangnya jelas. Namun di dalam standar bidding dokumen itu tidak ada klausul sampai seperti itu ya. Kalau memang mengendaki terkait mekanisme itu harus di syarat-syarat khusus kontrak. SKK. Kalau seandainya belum disyaratkan ada itu gimana Pak? Ya, nanti menjadi dasarnya menjadi kurang kuat karena di situ tidak ada. Sebaiknya dalam proses pemilihan jika atasnya kepalanya disebut mengacu ke Undang-Undang Nomor berapa 2017 terkait jasa konstruksi PP Nomor 20 tahun 2020, nah itu otomatis mengikuti regulasi yang di dalamnya kalau itu disebut. Tapi biasanya dalam proses pemilihan itu jarang disebut Pak, ya harus ditambah Pak. Ya. Itu bisa masuk di RAB Pak ya? Ditambahkan di dalam dokumennya itu kan MDP kan model, harus Bapak nambahkan regulasi itu kalau memang cantolannya nanti ke mekanisme asuransi dan apa tadi yang disampaikan Bapak, kegagalan bangunan. Asuransi perlindungan. Ya, asuransi perlindungan. Bapak sampaikan kopnya aja. Undang-Undang Nomor berapa? 2017, PP Nomor 22 tahun 2020. Nah, itu setelah kopnya disebut, maka aturan di dalamnya ngikuti, Pak. Makasih Pak Sukadi. Iya, Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Eko. Kita ke penanya selanjutnya Pak, dari Bapenda Jatim, Pak Rian, silakan dinyalakan audionya. Pak Sukadi, di belakangnya Pak Rian itu ada Mas Kuku Pak.
Pak Rian, ada Pak Kuku. Itu loh belakangnya Pak, ada Mas Kuku itu loh Pak. Ini Pak. Ingat Pak, Mas Kuku Pak. Selamat siang Mas Kuku. Ya Pak. Ya mau. Ya ini sama Mas Kuku Pak. Oke, mau tanya Pak. Terima kasih. Silakan Pak Rian. Pak, ini kan di kami kan ada konsultan pengawas berdasarkan aturan Perpres 12 tahun 2021 pasal 30 ayat 5 ini kan tertulis dasar konsultansi tidak diperlukan jaminan pemeliharaan. Tapi kami pernah lihat di aturan PU itu sepertinya dipersyaratkan. Nah itu kami pakai aturan yang mana Bapak? Petunjuk Pak. Sebentar Pak, itu pernah kami diskusikan terkait pasal 30 ayat 5 tidak diperlukan jaminan pemeliharaan, itu juga ada di mana? Di PP nomor 16 tahun 2021, kemudian di penekanan tugas Provinsi Jawa Timur, maka untuk pengawasan itu dibayar maksimal pada saat BAST 1 itu 90%. 10%-nya adalah dibayar setelah BAST 2 atau FHO. Coba dibuka ketentuannya seperti itu. Tidak ada jaminan pemeliharaan. Perpres jelas, undang-undangnya jelas, penekanan tugas juga sudah jelas, itu tidak diperlukan jaminan pemeliharaan. Nah, saya kurang paham itu diberlakukan di mana. Ya nanti bisa disampaikan bahwa sesuai regulasi, perpresnya, PP-nya, kemudian penekanan tugas di Pemprov juga seperti itu. Jadi kata-katanya bukan jaminan pemeliharaan tetap, bukan jaminan pemeliharaan, tapi dibayar maksimal 90%. Dibayar maksimal 90%. Dari PP. PP 16 itu. Ya, enggak. Izin Pak, tadi yang dasarnya 90% dari PP 16 itu Pak ya? Iya. Dasarnya. Oh, gitu. Ini Pak, berarti kami pakai itu Pak ya? Jaminan pemeliharaan diganti dengan PP itu. Iya Pak. Kata-kata pemeliharaan tidak ada Pak. Dibayar setelah FHO. Jadi 90% itu pada saat BAST 1. Yang 10% dibayar setelah BAST 2 atau FHO, Final Handover. Gimana sih Pak, tadi PP 16 itu mengenai apa Pak? PP 16 tahun 2000 tentang bangunan gedung itu Pak. Oke. Boleh ide lah. Siap. Oke. Sambung jelas Pak. Oke. Oke Pak, oke, sambung. Sudah cukup Pak Rian? Baik, terima kasih. Kita lanjut ke slide dulu lagi Pak. Ada yang tanya dari PDAM Batu Pak dengan Pak Wahyudin. Setelah ada pemenang, apakah kontrak dulu baru proses PCM atau sebaliknya? Silakan Pak Sukadi. Ya, ini dari Pak Wahyudin PDAM Batu. Baik Bapak, dapat kami jelaskan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang kami sampaikan tadi, bahwa PCM itu dilakukan setelah SPPBJ, setelah kontrak, setelah SPMK, baru dilakukan PCM atau pre-contraction meeting atau rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Waktunya 7 hari setelah SPMK. Jadi dilalui dulu SPPBJ, kemudian berkontrak, kemudian SPMK, baru PCM. Ya ini Bapak Ibu, Pak Wahyudin ini mengingatkan saya diundang di situ, bahkan dibuatkan selamat datang peserta rapat PCM. Begitu setelah selesai kami tanyakan apakah SPPBJ-nya sudah dibuat, apa kontraknya sudah dibuat, apa SPMK-nya sudah dibuat. Ternyata belum, akhirnya mengulang lagi Pak.
Jadi tahapannya yang seperti kami sampaikan tadi, dan itu kalau di dalam Perlem 12 tahun 2021 itu jelas bahwa tahapannya seperti itu. Setelah SPPJ, setelah kontrak, setelah SPMK, itu baru PCM. Jelas Pak Wahyudi? Bagaimana Pak Wahyudin? Mungkin bisa ada tanggapan atau tambahan mungkin Pak? Ini dari teman-teman juga perlu pencerahan Pak terkait pekerjaan adanya pekerjaan aset ataupun MC0. Karena kan pemahaman teman-teman, jadi harapannya dilakukan pemeriksaan bersama dulu, baru biar tidak ada perubahan di dokumen kontraknya, jadi dilakukan pengukuran bersama, baru penandatangan kontrak Pak. Atau hal seperti itu diperbolehkan Pak? Ya, Bapak menggunakan regulasi mana dulu? Nah, ini pakai aku. Oh, pakai perdir Pak. Kenapa? Pakai peraturan direktur Pak. Kalau peraturan direktur mengatakan seperti itu karena dananya tidak masuk APBN, tidak masuk APBD, ya tentunya menggunakan regulasi yang ada. Kalau memang mengatur demikian, ya tentunya sudah sesuai dengan peraturan. Berarti selama di perdir diatur diperbolehkan Pak ya? Selama di perdir diatur dan itu bukan sumber dana APBN, sumber dana APBD dapat digunakan perdirnya Pak. Oh. Ya Pak. Terima kasih Pak. Iya Bapak. Sudah cukup Pak Wahyudin? Ya, mungkin sudah cukup. Sebentar saya cek slide-nya masih kosong Pak. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya. Masih banyak waktu. Oh Pak Eko lagi, silakan Pak Eko. Dinyalakan audionya dulu Pak Eko. Ya, makasih Bu Pak Lupit. Ya, Pak Sukadi, izin bertanya lagi nih terkait dengan MOS. Terkait dengan MOS itu ada kriteria detailnya nggak Pak terkait dengan MOS itu? Kriteria detail MOS tadi itu kan apakah semua MOS itu bisa diberikan 70%? Contoh beginilah, mungkin kalau AC mungkin bisa ya, tapi kalau seperti ACP belum terpasang kan nggak bisa diberi MOS ya, mungkin terkait dengan MOS. Berarti ada kriteria tertentu yang boleh di-MOS-kan, kan gitu Pak ya? Ya. Itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan CCO. Nah, CCO ini tentunya setiap kali pekerjaan tambah kurang kan harus di CCO dulu. Jadi tidak bisa dilaksanakan langsung pekerjaannya, kan gitu Pak ya? Ya. Nah, kalau menunggu CCO dulu tentunya kan membutuhkan waktu. Sementara ini adalah pekerjaan yang mendesak. Artinya mendesak itu kalau menunggu CCO tentu bisa keterlambatan terkait dengan pekerjaan tersebut, gitu kan? Bisa nggak sebelum CCO kita melakukan instruksi lapangan dulu sebagai dasar nanti ada perintah dari PPK kepada kontraktor gitu ya, atau harus CCO? Karena kalau CCO dulu mungkin butuh waktu untuk mengerjakan itu, ada peneliti kontrak, ada pemeriksaan bersama dulu, jadi waktunya mungkin bisa menjadi terlambat gitulah. Mungkin itu Pak, dua item. Oke, terima kasih Pak Eko. Sebetulnya begini Pak Eko, di dalam pemeriksaan bersama itu tentunya dibuat gambar namanya shop drawing. Setelah digambar shop drawing, tentunya tahu pekerjaan itu berubah atau tidak berubah. Kalau tambah tentunya sudah bisa dihitung CCO-nya. Sebetulnya CCO tidak butuh waktu lama, asal gambar shop drawing-nya dilalui dulu. Kemudian ada CCO, baru pelaksanaan pekerjaan. Jadi
jangan dibuat sulit, tapi pada saat pemeriksaan bersama, itu setelah itu harus ada gambar soft drawing. Kadang-kadang lupanya di sini, sehingga nanti CCO-nya kapan, di mana, berapa. Karena gambar soft drawing-nya nggak ada. Ya, jadi setelah pemeriksaan bersama harus dibuat namanya soft drawing, gambar kerja. Jadi itu harus ada, kemudian ketahuan dibuat CCO atau tidak. Sebetulnya CCO itu nggak lama sebetulnya kalau gambarnya sudah tersedia. Kemudian untuk material onset itu harus ditentukan dulu di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Jadi tidak harus mencari pada saat pembayaran ini dibuat berapa, harus ditentukan di awal. Misalkan pekerjaan yang bahan misalkan yang bukan dari rakitan, dari pabrikan misalkan, nah itu dihargai berapa atau dinilai berapa, itu material on-site-nya sudah ditentukan. Jadi di sana kan disampaikan maksimal 70. Jadi kurang dari itu juga nggak apa-apa, tidak harus 70. Tapi itu ada batasan maksimal. Mungkin itu Pak Eko yang dapat kami sampaikan. Bagaimana Pak Eko? Ya, mohon izin Pak. Berarti semua material itu bisa dibayar melalui MOS gitu ya? Tidak semua material. Contoh ACP itu apa bisa Pak? Tidak semua material Pak, tapi material yang telah ditentukan, misalkan pabrikan, ya. Tidak semua material. Nanti paku minta Pak. Jadi kriterianya apa Pak ya? Ada kriteria khusus nggak? Atau bisa hanya untuk barang-barang seperti AC mungkin bisa ya? Atau bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh si satker tersebut apabila nanti nggak bisa terjadi sesuatu misalnya putus kontrak gitu kan? Tapi AC itu masih bisa kita manfaatkan. Tapi kalau misalnya bahan material-material yang bangunan mungkin nggak bisa kita manfaatkan gitu ya? Atau seperti apa Pak ya kriteria terkait MOS tadi? Tadi dalam slide sudah kami sampaikan kalau barang adalah bukan rakitan oleh penyedia, tapi barang dari pabrikan. Tapi ya tentunya yang nilainya besar mungkin Pak, yang nilainya kecil yang tadi kami sampaikan paku ya tidak Pak. Oke. Ya, makasih Pak Sukadi. Baik, terima kasih Pak Eko. Kita ke slide dulu Pak, sebentar masih ada pertanyaan. Dari Pak Heri Siswanto, Pak, PDAM Batu, bagaimana bentuk berita acaranya jika proses pembatalan tender itu sebelum penyerahan dokumen penawaran? Dasar hukum yang buat cantolannya, Pak. Silakan Pak Sukadi. Oke, Bapak, Ibu. Pak, siapa tadi, Mbak? Pak Heri Siswanto, Pak. Pak Heri Siswanto, bagaimana bentuk berita acara jika proses pembatalan tender itu sebelum penyerahan dokumen penawaran. Tadi kami sampaikan bahwa kalau sumber dananya APBN, APBD, regulasinya jelas di dalam Perlem 12 tahun 2001, lampiran 5, bahwa di sana setiap pembatalan harus ada alasan yang benar, yang kuat, bukan alasan dibuat. Jadi alasannya itu apa? Harus ada alasan yang memenuhi syarat. Artinya misalkan begini, pada saat tender, kemudian sebelum ada penawaran atau sebelum ada pembukaan, maka proses itu dapat dibatalkan jika ada permintaan, misalkan spek ABS gambar rancangan kontrak. Apabila ada yang kurang, ada yang keliru, ada yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka dimintakan kepada Pokja tender dibatalkan karena speknya tidak sesuai, misalkan seperti itu. Gambarnya salah ngupload, rancangan kontraknya belum diisi, misalnya seperti itu. Jadi ada alasan yang kuat dan ada buktinya. Jadi tidak
langsung di drop, diturunkan tanpa ada alasan. Harus ada alasannya. Begini Pak Sukadi, maksud saya di sini adalah berita acaranya itu tertulis berita acara tender gagal atau pembatalan tender. Pembatalan tender, Pak. Jadi dasar berita acara dari KPA ke Pokja itu dasarnya adalah pembatalan tender, ya? Harus ada permintaan yang terkait tadi kami sampaikan, misalnya spek APS gambar rancangan kontrak, misalnya ada yang tidak sesuai tadi pas, maka dapat dimintakan ke Pokja. Ya Pak. Jadi yang jelas itu ada perubahan spek untuk bahasanya dan dasar pokoknya itu adalah berita acara pembatalan tender gitu ya, bukan tender gagal ya Pak. Bukan gagal, belum Pak, pembatalan karena ada sesuatu hal, mungkin spek APS gambar rancangan kontrak mungkin ada yang belum terpenuhi. Ya Pak, siap. Matur nuwun Pak Sukadi. Baik, terima kasih Pak Heri. Baik, untuk peserta yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita masih banyak waktu. Atau Pak Sukadi mau ada tambahan materi Pak terkait materi ini? Sebentar, tambahan penjelasan maksud saya. Saya sampaikan dulu terkait jaminan tadi. Tak bukakan dulu Mbak. Iya Pak, silakan. Ini tadi ya pengawas bangunan. Yang Pak siapa tadi yang tanya Pak? Pak siapa Pak? Pak Kuku Pak siapa? Pak Rian. Pak Rian dari Bapenda. Nah, ini dasar pembayaran prestasi dalam rancangan kontrak untuk pengawasan bangunan gedung. Halo Pak Rian. Ada Pak Rian? Terus Pak. Yeah. Nah, ini dapat kami sampaikan. Nanti tahapan pembayaran sampai dengan PAO, BAST 1 untuk pengawasan paling banyak 90. Artinya bukan langsung BAST dibayar 90 tidak, tapi melalui tahapan misalkan 30, 40 berapa, 30 di sini, tapi maksimal pada saat BAST 1 atau penyerahan 1 maksimal 10. Yang 10% dibayarkan pada BAST 2, ini setelah melaksanakan pekerjaan pemeliharaan BAST 1 sampai dengan BAST 2 sebesar 10. Dasarnya PP nomor 29 tahun 2020, PRMPU 22 nomor 2018, PP 16 tahun 2020 tentang bangunan gedung. Terus ditambah lagi 1 penekanan tugas gubernur nomor berapa itu yang terakhir 63 atau nomor berapa? Mungkin itu Pak Rian. Iya, siap Pak. Berarti 10% setelah PHU atau BAST 1 atau BAST 2. Oke Pak. Terima kasih Pak. Materinya sudah selesai. Oh ya, baik. Masih ada setengah jam lagi. Mungkin mau dimanfaatkan peserta untuk tanya jawab dengan Pak Sukadi. Di slide kosong Pak. Mungkin ada yang mau tanya langsung, bisa langsung raise hand. Silakan Pak Heri Siswanto dinyalakan audionya. Oke, ya terima kasih. Ini ke Pak Sukadi tadi kan, ini kalau di perdir kami itu tidak menyangkut atau tidak menyatakan bahwa tidak ada kutipan bahwa tender dibatal atau batal tender. Tapi yang ada cuma tender gagal. Itu apa harus dimasukkan lagi apa di kutipannya Pak Sukadi tentang tender tadi? Sebab kalau kita merujuk ke tender gagal, kan di Verdir ada. Tapi kan syarat-syaratnya adalah tender itu kalau dinyatakan gagal kan
tidak ada peserta atau peserta satu tidak memenuhi syarat atau apa. Nah, kalau ini kan sebelum terjadi pemilihan pesertanya. Seperti itu Pak Sukadi. Jadi kalau hal seperti ini dinyatakan batal tender, kami cantolan hukumnya di mana? Di Perdir kami tidak ada dinyatakan itu. Terima kasih. Oke Bapak. Kalau di Perdirnya nggak ada, ya saya harus jawab pakai mana Pak? Kalau memakai Perpres, Perlem nomor 12 tahun 2021 harus ada alasan yang kuat dan ada buktinya. Alasan dan bukti. Iya Pak. Itu dasarnya jadi Perlem 12 tahun 21 lampiran 5 itu Pak. Ya, lampiran 5 untuk pekerjaan konstruksi. Nah, itu untuk ke depan ya bisa dilakukan penyempurnaan kembali yang belum diatur di Perdirnya supaya bisa terakomodir. Oke. Penyempurnaan Perdir. Ya Pak Sukadi, matur nuwun. Ini tambahan lagi soalnya tadi belum sampai tuntas sehingga ada pertanyaan seperti ini. Terima kasih sebelumnya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Di slide-nya kosong Pak. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, Pak Sukadi bisa memberikan closing statement untuk kegiatan hari ini Pak. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimanapun berada diparingi sehat, waras, kuat, dan dalam pertemuan ini apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan tak lupa pada saat proses pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi harus mengikuti tata cara dan kaidah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu pesan saya, semoga Bapak Ibu tidak ada permasalahan di kemudian hari. Demikian Pak Upi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukadi. Mohon maaf ini karena berbarengan kegiatan di Hotel Novotel, jadi mungkin agak ada suara-suara lain yang bergabung. Baik, terima kasih Pak Sukadi untuk closing statement-nya dan ilmunya hari ini. Mari kita beri aplaus dulu kepada Pak Sukadi, juga juga moderator dan Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dan aktif selama kelas berlangsung. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Sukadi serta Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada, juga rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini. Semoga kegiatan hari ini menambah wawasan dan hasanah ilmu untuk kita semua serta menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi Bapak Sukadi. Atas nama panitia kami mohon maaf dan mohon dimaafkan jika selama pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Sebelum kelas daring berakhir, kita sambung dengan tangkap layar kembali. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Sukadi. Terkait sertifikat dan rekaman kelas daring akan kami sampaikan di WA Group. Mohon Bapak Ibu untuk tetap tinggal di grup tersebut sampai semua tersampaikan. Namun nanti jika semua sudah tersampaikan, maka WA Group akan kami bubarkan. Bapak Ibu akan kami arahkan untuk bergabung ke dalam Telegram. Di sana banyak alumni serta para narasumber. Dan Bapak Ibu bisa bertanya serta mendapatkan informasi terbaru tentang pengadaan maupun kegiatan di IAPDBD Jawa Timur. Baik, dengan demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pengadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.